Baik, sekarang kita mau coba settingan yang sudah dibuat, khususnya yang referensi atau bibliografi, kemudian quotes, ya, dan kesamaan-kesamaan yang ditentukan sekian persen tidak diperhitungkan. Sekarang saya akan submit file, kemudian namanya, kemudian test setting Turnitin. Oke, dari komputer. Upload. Confirm. Go to assign inbox. Belum keluar hasilnya, masih proses ya. Kita klik saja. Oke, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya ya, 4%. Oke, hasilnya 4% dengan settingan bahwa quotes di exclude, bibliografi juga di exclude, dan kemudian kesamaan yang di bawah 3% tidak diikutkan. Sekarang saya ini uncheck, ini saya buat misalnya 1%. Artinya apa? Kalau ada di dalam teks ini yang pakai quotes, itu tidak dikeluarkan dari perhitungan. Jadi kalaupun dia mirip, dihitung mirip. Indikasi plagiasi, indikasi ya. Kemudian daftar pustaka juga tidak dikeluarkan dari perhitungan, dan kesamaan yang kecil 1%, atau misalnya kalau ini nggak disetting, misalnya tidak disetting ya, kalau kita nggak paham misalnya settingan awalnya begini, kemudian apply change, maka kemiripannya 90%, artinya kemiripan sangat tinggi. Jadi settingan itu sangat perlu. Kita coba setting filter ya. Jadi kalau kita lihat ini, ulang lagi. Ya, yang ini daftar pustakanya karena tadi ikut diperhitungkan, daftar pustakanya itu mirip dengan suatu artikel ya, tempat lain. Padahal nggak apa-apa daftar pustaka mirip. Kalau kita misalnya merujuk suatu artikel, orang lain merujuk suatu artikel, kemudian di dalam daftar pustakanya pasti sama, begitu. Itu satu.
mengapa daftar pustaka harus dikeluarkan dari penghitungan similarity, ya. Kemudian yang kedua, ini definisi, ya. Definisi yang saklek harus sama seperti hukum ini, ya. Jadi ini tadi sudah kita keluarkan dari settingan. Quotes, tanda kutip begini, juga dihitung dengan kesamaan. Jadi padahal di dalam kaidah penulisan di Indonesia, bahkan di seluruh, saya katakan kaidah penulisan ilmiah, ada yang namanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu pakai tanda petik menandakan suatu kutipan diambil secara langsung dari sumbernya. Memang tidak diubah, wajib sama. Misalnya seperti undang-undang seperti ini. Setiap orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 6 miliar rupiah. Nah, ini setiap unsur-unsur ini di dalam persidangan sangat penting. Kata setiap orang itu akan berbeda dengan jika tidak ada setiap orang ini, sehingga saya yang mengutip kalimat ini harus menuliskannya dengan persis sama, sehingga dibuatlah menjadi kutipan langsung, ditandai dengan tanda petik pembuka dan tanda petik penutup. Nah, di dalam settingan tadi kita ikutkan dia, maka terhitung otomatis persentasenya besar. Jadi daftar pustakanya terdeteksi di sini, kemudian yang ini terdeteksi di artikel ini, ya. Ini yang merah-merah ini persis sama. Ini juga terdeteksi di sana, undang-undang. Oke, karena yang di bawah 1% atau bahkan 0% artinya tidak ada batasan persentase yang diperhitungkan yang terkecil. Jadi ketemu undang-undang, ya, itu dihitung. Oke, sekarang kita coba quotes dikeluarkan. Apply change. Oke. Nah, sekarang yang ini, setiap orang ini sudah dikeluarkan dari perhitungan. Jadi menjadi 26%. Karena tadi persis sama tadi. Sekarang sudah dikeluarkan. Oke. Kemudian kita juga seperti ini. Undang-Undang nomor 18, artinya ada kalimat-kalimat yang memang ya kita wajib melakukan itu, tapi tidak ada kaitannya dengan plagiasi. Misalnya penelitian dilaksanakan di penelitian menggunakan metode apa gitu, ya. Ini tidak ada kaitannya dengan menjiplak karya orang. Itu memang kalimat-kalimat umum, sehingga seperti ini memang dia tentukan kemiripan kalimat yang kurang dari 3%. Jadi sesuai dengan pedoman angka kredit ini, hasil riset mereka dan keputusannya, batas 3% masih ditolerir. Nah, kalau yang ini tadi tidak ada tolerir. Jadi sebaiknya yang lebih bijaksana itu harus ada toleransi berapa persen sesuai dengan keputusan masing-masing lembaga. Misalnya skripsi di tempat saya, misal saya ikuti yang tadi misalnya 3%. Saya ketik 3%. Oke, jadi quote sudah kita keluarkan. Persentase kemiripan yang di bawah 3% tidak diperhitungkan. Apply change. Oke. Artinya, yang tadi, Undang-Undang nomor 18, itu kemiripannya di bawah 3%, sehingga
dia tidak dihitung dalam perhitungan similarity index atau indeks kesamaan. Nah, sekarang tinggal daftar pustaka. Juga daftar pustaka. Daftar pustaka pasti banyak yang mirip, yang sama persis. Kalau misalnya saya merujuk dermawan, ada penulis A di artikelnya yang kami sama-sama tidak saling kenal, merujuk juga tulisan dermawan. Tentu di dalam daftar pustakanya akan tertulis seperti ini. Nah, itu pasti terdeteksi mirip. Apakah itu plagiat? Tidak, karena memang daftar pustakanya harus ditulis begitu. Sehingga memang yang sebaiknya bibliografi harus di exclude. Kemudian apply change. Oke, jadinya kemiripannya adalah 4%. 4% ini tadi internet ya. Oke, kita coba lihat ini. Ini 3%. 3%. Oke. Nggak apa-apa, yang penting artinya menurut si Turnitin, kesamaan yang seperti ini tergolong kesamaan yang 4%. Itu sebabnya harus ada toleransi. Ya, harus ada toleransi berapa persen yang boleh begitu. Dengan mempertimbangkan kalimat-kalimat yang sering muncul. Misalnya Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 itu memang harus tertulis seperti itu. Sehingga ditentukanlah prosentase yang masih bisa ditolerir dalam penulisan-penulisan yang ilmiah yang mungkin sering muncul. Jadi demikian contoh settingan yang memang bisa mempengaruhi kemiripan yang besar atau kecil, sehingga operator Turnitin, operator pengecekan kesamaan di suatu lembaga harus memahami settingan ini agar tidak merugikan pihak yang cek indeks kesamaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.